Viral di medsos, polisi ditarik paksa diduga oleh debt collector. Minyak sayur subsidi dijual Rp24.000. Sensasi segar alami es cincau durian. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Riri Komaraini, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Aksi debt collector yang menarik paksa mobil di salah satu mal di Palembang viral di media sosial. Debt collector yang berjumlah 6 orang sempat menarik paksa korbannya yang diketahui merupakan anggota polisi di depan pintu masuk mal hingga terjatuh. Kak, tolong Kak, jangan kamu bilang. Kak, tolong Kak. Video viral berdurasi 1 menit 6 detik ini memperlihatkan seorang pria ditarik beberapa orang hingga keluar dari dalam mal di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pria tersebut ditarik sampai terjatuh di depan pintu masuk mal. Kejadian ini direkam oleh seorang perempuan, diduga rekan dari pria yang ditarik. Dari keterangan Setpam Mall, aksi penarikan tersebut dilakukan oleh 6 orang yang diduga debt collector yang melakukan penarikan paksa terhadap mobil pria yang sempat mengaku anggota polisi itu. Peristiwa itu terjadi sore hari. Awalnya pria itu bersih tegang di parkiran mal lalu berlari masuk ke mal untuk meminta rekaman CCTV. Namun pria itu ditarik keluar oleh debt collector yang juga mengaku sebagai anggota Polri hingga terjadi keributan. Depan kejadiannya, terus kita menahu. Parkiran Pak, langsung dari sini dia. Apa itu? Ribet-ribet apa tuh di sini? Kami tahu kami parah ke Pak, buat kami itu kan. Dari omongannya soal apa itu kemarin yang mau ya, dari korban ini ke CCTV kan merapat sini. Tidak perlu pantau CCTV. Masalah apa itu sebenarnya tuh? Yang kita tahu ya. itu sebab ketemu dengan aku. Kejadiannya apa dia masalah apa? Iya, kejadian apa? Penarikan mobil ya? Setpam Mall juga mengatakan setelah kejadian itu, orang-orang yang diduga debt collector tersebut pergi tanpa membawa mobil korban. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pengelola Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung di demo mahasiswa. Demonstran menuntut agar pengelola tol memperbaiki jalan dan kenyamanan tol. Tapi kami hanya ingin melihat aspal dan rambu-rambu lampu lalu lintas itu. Pro dan kontra yang muncul atas pengelolaan jalan tol Trans Sumatera Kapal Betung memancing perkumpulan mahasiswa di Kabupaten Oki turun ke jalan. Para mahasiswa menggelar aksi damai di kantor sekretariat pengelola tol Waskita Sriwijaya Tol yang berada di Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pihak pengelola tol memperbaiki kinerja dan memperbaiki semua kerusakan jalan yang ada karena selama ini sudah banyak menelan korban. Selain itu, pengelola harus memberikan kenyamanan kepada pengguna tol saat melintasi jalan tol. Jika tuntutan tidak digubris, mahasiswa ini mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Korban selanjutnya, karena kami tidak ingin tol yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Selatan ini malah menjadi wahana atau tempat malapetaka untuk warga kami sendiri. Yang pastinya Bung Karno pernah berkata, perlawananku, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Menyikapi tuntutan tersebut, pengelola tol mengaku akan berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik demi kenyamanan pengguna jalan tol, mulai dari petugas hingga infrastruktur. Kerusakan jalan tol rutin diperbaiki, terutama menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kami secara terus-menerus memang terus melakukan perbaikan, Bapak. Perbaikan secara cepat itu kita sudah menggunakan aspal khusus untuk penanganan pothole-pothole yang sifatnya membahayakan dan perlu dilakukan penutupan segera. Kita pastikan 2 kali 24 jam itu ditutup dengan aspal khusus tersebut. Nah, untuk
dalam rangka peningkatan pelayanan. Pengelola tol berkomitmen akan menampung semua aspirasi, kritik, dan saran demi kenyamanan pengguna jalan tol. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pengelola tol Kayu Agung Palembang Betung mengatakan video viral petugasnya pungli tidak benar dan hoax. Aksi itu hanya emosional. Udah, hei. Udah seru loh. Sejak beberapa hari terakhir, dunia maya digegerkan dengan viralnya aksi petugas tol Kayu Agung Palembang yang saling merekam dengan sopir truk. Dalam aksi tersebut terjadi cekcok mulut antar keduanya. Dari media sosial disebutkan jika petugas tol tersebut melakukan dugaan pungli sehingga menuai pro dan kontra. Menyikapi isu tersebut, pengelola tol dengan tegas mengatakan jika video viral dan aksi pungli yang ditudingkan itu sama sekali tidak benar dan hoax. Semua itu hanya emosional dari masing-masing pihak hingga keduanya jadi saling rekam. Namun pengelola tol tetap menyayangkan ulah petugasnya dan kini telah diberikan sanksi tegas untuk pembinaan. Jadi petugas kami menghimbau agar yang tidak terkendala untuk melanjutkan perjalanan. Pada kenyataannya, karena mungkin ada masalah keluarga dari tekanan emosional dari pengendara ini, sehingga terjadilah aksi hampir terjadi pemukulan terhadap petugas kami. Petugas kami juga akhirnya ini jadi saling merekam kejadian sama-sama. Memang kami sadari bahwa tindakan apapun bentuk namanya tindakan emosional itu jangan sampai terjadi. Semua petugas tol diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan tol. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Minyak sayur subsidi dijual Rp24.000. Saksikan informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi,
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Program minyak sayur murah. Program minyak sayur murah oleh pemerintah ditandai justru menimbulkan sulitnya masyarakat Kota Prabu Mulih mendapatkan minyak sayur subsidi. Bahkan DPRD Kota Prabu Mulih menemukan ribuan liter minyak sayur subsidi ditimbun dan dijual hingga mencapai Rp24.000 per liter. Komisi 2 Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih menemukan ribuan liter minyak goreng subsidi berbagai ukuran di agen sembako yang berada di Kelurahan Karangkraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Minyak ini dijual tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter, lantaran dijual seharga Rp19.000 hingga Rp24.000 per liter. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Prabu Mulih, Apriansyah, mengatakan tingginya harga minyak sayur subsidi akibat adanya permainan harga oleh distributor yang mencapai Rp16 per liter. Untuk itu, DPRD akan memanggil instansi terkait dan Polres Prabu Mulih untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh yang menjual, mereka mendapatkan dari distributor dari Palembang dan ada yang mendapatkan dari distributor di Kota Prabu Mulih dengan harga yang sudah melampaui dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan setelah kami tanya, mereka ada yang menjual dengan harga Rp19.000 per liter dan ada yang menjual dengan harga Rp24.000 per liter. Tindakan kita apa selanjutnya? Tindakan kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan peringatan kepada kita. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhtar Edi mengaku pihaknya mengaku kecolongan dan akan memberikan pembinaan kepada distributor dan agen yang ada di Kota Prabu Mulih. Yang kita ini khawatirkan ini tadi jauh dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merasa kecolongan kita, Pak? Ya, masalah. Nanya minyak. Tapi kan kita dengar tadi mereka juga ngambil dari Palembang, Pak. Ya karena kita dengan Kota Palembang kan dekat. Kelangkaan serta tingginya harga minyak sayur subsidi di pasaran telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Tak jarang warga yang mengetahui toko dan minimarket yang menyediakan minyak murah rela antri demi mendapatkan minyak goreng subsidi. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Puluhan warga Kabupaten Muara Enim menyerbu salah satu toko di pasar tradisional yang menjual minyak goreng dengan harga Rp15.000 per liter. Sayangnya, mereka mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan pembelian. Sulitnya mendapatkan minyak goreng dalam kemasan seharga seperti yang ditetapkan pemerintah pusat membuat warga berlomba untuk mendapatkan atau mencari minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun sayangnya saat memburu minyak goreng, warga mengabaikan protokol kesehatan. Begitu mendapatkan informasi adanya penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan harga murah, warga langsung menyerbu distributor di Jalan Kolonel Haji Berlian, Tanah Abang, Muara Enim. Kondisi ini membuat arus lalu lintas sempat terganggu karena kendaraan warga parkir sembarangan. Banyak warga yang tidak memakai masker dan menimbulkan kerumunan. Warga berharap persoalan ini segera menemukan solusi agar warga tidak kesulitan membeli minyak goreng. Iya. Jadi mana harapan kepada pemerintah nih? Mana gudang-gudang nimbun stok tuh tidak kali. Itu Berarti itulah akan jadi kelangkaan ini. Harga 15 berebutan. Harga berapa? Ngapa usulannya Anda dapat minyak nih? Tahu juga kita. Berapa harganya tadi? Pada ini? 15. Jadi cepat dapat 2 kilo. Ya, cuma Kini warga menanti tindakan konkret pemerintah untuk mengatakan kelangkaan minyak goreng yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Dari Muara Enim, Edwin Sah Satria, iNews melaporkan. Pengumuman pemberhentian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD Kota Palembang 2019-2022 menuai polemik. Pasalnya anggota DPRD yang diberhentikan dari jabatannya melaporkan Ketua DPRD Kota Palembang ke Badan Kehormatan Dewan.
daerah beserta seluruh jajarannya, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2022, pengumuman pemberhentian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2022 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Pengumuman pergantian pimpinan dilakukan setelah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang yang mengacu pada surat keputusan DPP Partai Gerindra 19 November 2021 tentang pergantian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pergantian pimpinan fraksi Partai Gerindra periode 2021-2024. Surat DPD Gerindra 13 Januari 2022 dan Surat DPC Gerindra Kota Palembang 13 Januari 2022 tentang usulan alat kelengkapan Dewan. Dalam pengumuman tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Kota Palembang yang sebelumnya dijabat Sri Wahyuni diganti oleh Arzano Gentar Nusantara sebagai calon pengganti antar waktu Wakil Pimpinan DPRD Kota Palembang 2019-2022. Sementara itu, posisi Arzano Gentar Nusantara yang sebelumnya sebagai pimpinan fraksi Gerindra Kota Palembang diganti Muhammad Akbar Alvaro selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang. Isinya sudah kami bacakan, sudah tadi pemberhentian Saudari Isini Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan tahun 2019-2024. Kemudian mengumumkan Saudara Arzano Gentar Nusantara SHMH calon pengganti antar waktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2024. Nah, ini sesuai dengan surat DPP Partai Gerindra yang diteruskan ke DPD dan DPC. Ini kita hanya menjalankan keputusan dari DPP, karena keputusan SK dari DPP itu dari akhir bulan tahun kemarin, dan saya selaku Ketua DPC menindaklanjuti surat dari DPP melalui surat DPD sehingga kami langsung bergerak. Nah, untuk pelaksananya sendiri ya mungkin sesuai dengan PP dan juga sesuai dengan aturan berlaku. Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang sebelumnya menilai pengumuman yang dilakukan Ketua DPRD Kota Palembang menyalahi kode etik DPRD. Sri Wahyuni pun melapor ke Badan Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti. Karena tidak menjalankan kode etik dan tata tertib DPR. Tatip DPR. Surat masuk yang dari DPC itu harus dibahas di tingkat pimpinan. Itu bertanggal kalau tidak salah 13 Januari itu surat dari DPC Gerindra itu masuk ke pimpinan. Sampai detik ini kami tidak pernah mengadakan rapim untuk membahas surat masuk itu. Tiba-tiba ketua memutuskan mengambil alih rapat Panmus pada Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sensasi segar alami es cincau durian. Saksikan informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda masih bersama iNews Sumsel. Selama tahun 2021, prajurit pelanggar disiplin di Kodam 2 Sriwijaya turun drastis dari tahun sebelumnya. Operasi penegakan disiplin dan justisi 2022 kembali dilakukan dengan metode 10 operasi dalam 1 bulan yang dilakukan polisi militer gabungan. Peluncuran operasi penegakan ketertiban dan justisi atau Ops Gaktim 2022 di Kodam 2 Sriwijaya dilakukan di Gedung Sudirman Makodam 2 Sriwijaya Palembang secara terbatas dan virtual. Dari evaluasi yang dilakukan selama Ops Gaktim 2021 di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya, terjadi 19 pelanggaran, turun dari tahun 2020 yang mencapai 26 pelanggaran. Prajurit berpangkat Bintara masih mendominasi pelanggaran dengan 9 personil, 2 personil dilakukan perwira dan 8 tamtama. Operasi tahun 2022 tetap akan menyasar seluruh prajurit TNI dan PNS-nya dengan pelaksana POM TNI dari 3 matra. Razia tahun ini ditambah dengan penegakan disiplin protokol kesehatan, selain menekan pelanggaran-pelanggaran seperti hukum dan disiplin, penyalahgunaan narkoba dan semua bentuk pelanggaran lainnya. Brigjen TNI Gemuruh Winarjat Miko, Kasdam 2 Sriwijaya yang memimpin peluncuran Ops Gaktim 2022 di Kodam Sriwijaya mengatakan, operasi tersebut lebih pada pencegah prajurit melakukan pelanggaran disiplin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bandingkan ya, pelanggaran-pelanggaran yang ada, data yang ada, ya ini kebetulan ada COVID-19, tapi bukan itu. Tapi memang disiplin anggota kita ini semakin hari semakin bagus. Jadi kalau sekarang disampaikan meningkatkan, sebetulnya bukan meningkatkan, tetapi memelihara. Karena kita tiap hari di satuan-satuan tentara ini, AD, AL, AU selalu disampaikan tentang disiplin, tentang ketaatan hukum. Metode operasi yang dilakukan polisi militer Kodam 2 Sriwijaya yakni melakukan 10 operasi per bulan selama durasi Ops Gaktim 2022. Tahun ini setiap bulan ada 10 kegiatan. Jadi misalnya dalam 30 hari kita minggu pertama berapa kali, minggu kedua berapa kali, minggu ketiga berapa kali. 10 kegiatan, 10 hari dalam 1 bulan. Bisa waktunya tergantung dari penilaian masing-masing satuan POM. Dari penilaian itu misalnya mana daerah-daerah yang sering Peluncuran Ops Gaktim dan Justisi dilakukan secara nasional yang dipimpin langsung Letjen TNI Marinir Bambang Suswantono selaku Inspektur Jenderal dan diikuti virtual seluruh Kodam di Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Buah durian yang lezat bisa dikreasikan menjadi beraneka ragam sajian. Salah satunya adalah es cincau hijau durian. Menu kreasi seorang pengusaha kuliner di Palembang ini jadi favorit pelanggan hingga laris manis di masa PPKM level 3 di Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Hampir semua orang Indonesia suka buah durian. Buah lezat satu ini dikreasikan menjadi beraneka ragam sajian. Salah satunya adalah es cincau hijau durian. Menu ini adalah kreasi Dian, seorang pengusaha kuliner di Palembang. Sejak 2 tahun terakhir, menu ini jadi favorit pelanggan di kedainya yang berada di kawasan Perumnas, Talang Kelapa, Palembang. Untuk membuat minuman lezat ini cukup mudah. Siapkan bahan utama berupa durian segar, daun cincau, gula merah, gula putih, santan, kelapa, dan es serut. Tahap awal ialah pembuatan cincau. Masukkan daun cincau dalam air, dibaskom sambil diremas hingga air mengental. Setelahnya saring air cincau hingga bersih dan tuangkan dalam wadah. Diamkan cincau selama 5 jam hingga mengeras. Tahap selanjutnya ialah pembuatan minuman. Campurkan cincau hijau bersama santan kelapa dan gula merah yang telah dicairkan. Jangan lupa masukkan buah durian segar. Es cincau hijau durian siap disajikan. Dari awalnya hanya mencoba-coba, kini Dian mampu menjual 50 hingga 70 cup dalam sehari. Dian juga menerima pesanan untuk partai besar. 1 cup dijual mulai 8 hingga 10.000 rupiah. Rasanya gurih dari santannya, manis dari ada gula-gula merahnya kan manis ya. Terus duriannya itu terasa enak. Dari waktu itu saya resign dari kerjaan kan, jadi cari kesibukan, terus jual es cincau. Ini bisa ketemu resep es cincau durian ini awalnya dari mana? Awalnya dari kan saya suka durian, hobi durian. Jadi saya coba-coba, awalnya saya coba-coba saya mix pakai cincau. Ternyata best seller di sini, Mak. Bila penasaran dengan rasanya, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Anda juga bisa datang ke kedai Mak Gea di Perumnas Talang Kelapa, Kota Palembang atau memesannya secara online. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Riri Komaraini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.